Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi bab 2 yang berjudul Company and Marketing Strategy Partnering to Build Customer Engagement, Value and Relationships, atau perusahaan dan strategi pemasaran kemitraan untuk membangun hubungan pelanggan, dari buku Profesor Kotler, Principles of Marketing. Sebelum beranjak ke presentasi, kami akan mengenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama, Aldi Fajar Ramadan. Yang kedua, Nabila Kartikasari. Yang ketiga, Reza Gina Sophia. Yang keempat, Sela Selviani. Dan yang terakhir, Silvani Julianti Putri. Halo, saya Aldi Fajar Ramadan, NIM 1904139 akan membahas tentang perencanaan strategis perusahaan. Perencanaan strategis adalah proses mengembangkan dan mempertahankan kecocokan strategis antar tujuan dan kemampuan perusahaan serta peluang pemasaran yang sedang berubah. Perencanaan ini membantu perusahaan untuk menemukan rencana bagi keberlangsungan dan pertumbuhan jangka panjang yang paling masuk akal berdasarkan situasi, peluang, tujuan, dan sumber dayanya. Mendefinisikan misi yang berorientasi pada pasar. Sebuah organisasi atau perusahaan ada karena untuk mencapai suatu tujuan atau misi yang jelas, tapi seiring berjalannya waktu, tujuan atau misi tersebut bisa menjadi tidak jelas ketika organisasi itu tumbuh, menambah produk baru, atau menghadapi kondisi baru di dalam lingkungan. Dan saat itu pula, organisasi atau perusahaan perlu untuk memperbarui tujuannya. Saat itu juga muncullah pertanyaan, apa bidang bisnis kami, siapa pelanggannya, apa yang pelanggan nilai, bagaimana seharusnya bisnis ini dijalankan. Pertanyaan yang sulit dijawab tetapi harus dijawab secara cermat dan lengkap oleh suatu perusahaan. Beberapa perusahaan akan mengembangkan pernyataan misi resmi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan misi atau mission statement adalah pernyataan tujuan organisasi dalam lingkungan yang lebih besar. Pernyataan misi harus berorientasi pada pasar dan didefinisikan berdasarkan kebutuhan pelanggan. Misi ini tidak boleh dibuat terlalu sempit dan terlalu luas, harus realistis dan spesifik. Jangan sampai misi ini menjadi terlalu panjang untuk diingat, terlalu membingungkan untuk dimengerti, dan terlalu lemah untuk membangunkan inspirasi. Contohnya pada perusahaan Amazon.com. Definisi berorientasi produknya yaitu kami menjual buku, video, CD, mainan, peralatan elektronik, piranti kertas, barang-barang rumah tangga, dan produk lainnya. Sedangkan definisi berorientasi pada pasarnya yaitu kami menciptakan pengalaman pembelian melalui internet secara cepat, mudah, dan menyenangkan. Kami adalah tempat di mana Anda dapat mencari dan menemukan apapun yang Anda ingin beli secara online. Menentukan tujuan dan sasaran perusahaan. Perusahaan sebisa mungkin mengubah misinya menjadi tujuan-tujuan pendukung yang terperinci untuk setiap tingkat manajemen dan menjadi tanggung jawab manajer untuk mencapainya. Sebagai contoh, Monsanto mendefinisikan misinya sebagai memperbaiki masa depan pertanian, memperbaiki masa depan makanan dalam jumlah besar dan aman. Monsanto berusaha membantu menyediakan pangan untuk populasi dunia yang jumlahnya meledak sekaligus bisa memelihara lingkungan. Iklan Monsanto meminta kita untuk membayangkan budidaya pertanian inovatif yang menciptakan hal-hal mengagumkan saat ini. Misi ini menghasilkan hierarki tujuan termasuk tujuan bisnis dan pemasaran. Tujuan keseluruhan Monsanto adalah membangun hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan, mengembangkan produk budidaya pertanian yang lebih baik, dan memasarkan produk lebih cepat dengan harga lebih rendah. Strategi dan program pemasaran harus dikembangkan untuk mendukung tujuan pemasaran ini. Untuk meningkatkan pangsa pasar Amerika, Monsanto dapat meningkatkan ketersediaan dan promosi produknya. Untuk memasuki pasar luar negeri yang baru, perusahaan bisa memangkas harga dan membidik pertanian-pertanian besar di luar negeri sebagai sasaran. Semua ini adalah strategi pemasaran yang luas. Masing-masing strategi pemasaran luas ini selanjutnya harus didefinisikan lebih detail. Perkenalkan, saya Nabila Kartikasari, NIM 1901449, akan membahas mengenai perancangan portofolio bisnis. Didasari oleh misi dan tujuan perusahaan, manajemen saat ini harus merencanakan portofolio bisnis yang sempurna. Apa sih portofolio bisnis itu? Nah, portofolio bisnis adalah kumpulan bisnis dan produk yang membentuk perusahaan. Perencanaan portofolio bisnis melibatkan dua tahap. Yang pertama,
perusahaan harus menganalisis portofolio bisnisnya saat ini. Yang kedua, perusahaan harus membentuk portofolio masa depan dengan mengembangkan strategi untuk pertumbuhan dan pengurangan atau downsizing. Pendekatan Boston Consulting Group. Dengan menggunakan The Boston Consulting Group atau BCG, suatu perusahaan yang mengklasifikasikan SBU-nya menurut matriks pertumbuhan pangsa pasar atau Growth Share Matrix yang dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu bintang. Bintang adalah bisnis atau produk dengan pertumbuhan dengan pangsa pasar yang tinggi. Yang kedua yaitu sapi perah. Sapi perah adalah bisnis atau produk yang pertumbuhannya rendah tetapi pangsa pasarnya tinggi. Yang ketiga yaitu tanda tanya. Tanda tanya adalah unit bisnis dengan pangsa pasar rendah dalam pasar yang pertumbuhannya tinggi. Yang keempat yaitu anjing. Anjing adalah bisnis dan produk yang memiliki pertumbuhan dengan pangsa pasar yang rendah. Menganalisis portofolio bisnis terkini. Aktivitas utama dalam perencanaan strategis adalah analisis portofolio bisnis, yaitu proses yang digunakan manajemen dalam mengevaluasi produk dan bisnis yang membentuk perusahaan. Langkah pertama manajemen adalah mengidentifikasi bisnis utama yang membentuk perusahaan, yang disebut unit bisnis strategi atau SBU. Unit bisnis strategi adalah unit bisnis independen di bawah perusahaan yang bertujuan untuk mengoptimalisasi sumber daya dan memaksimalkan nilai perusahaan. SBU menyediakan produk dan pelayanan kepada pelanggan internal maupun pihak ketiga. Langkah berikutnya dalam analisis portofolio bisnis mengharuskan manajemen menilai daya tarik berbagai SBU-nya dan memutuskan berapa banyak dukungan yang layak bagi masing-masing SBU itu. Tahap kedua dalam perencanaan portofolio bisnis adalah mengembangkan strategi untuk pertumbuhan dan penyusutan atau downsizing. Setelah mengevaluasi bisnis terbaru, desain portofolio bisnis memerlukan pencarian bisnis dan produk yang harus dipertimbangkan perusahaan di masa yang akan datang agar perusahaan mengalami pertumbuhan. Salah satu alat yang berguna untuk mengenal peluang pertumbuhan adalah kisi-kisi ekspansi produk atau pasar, yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, penetrasi pasar, yaitu strategi pertumbuhan perusahaan dengan meningkatkan penjualan produk-produk terkini pada segmen pasar saat ini tanpa mengubah produk. Yang kedua, pengembangan pasar, yaitu strategi pertumbuhan dengan menggali dan mengembangkan segmen pasar baru untuk produk perusahaan terkini. Yang ketiga, pengembangan produk, yaitu strategi pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk modifikasi atau produk baru pada segmen pasar terkini. Yang keempat, diversifikasi, yaitu strategi pertumbuhan perusahaan melalui pendirian atau akuisisi bisnis di luar produk dan pasar perusahaan yang terbaru. Perusahaan tidak boleh hanya mengembangkan strategi menumbuhkan portofolio bisnisnya, tetapi juga strategi menyusutkannya atau downsizing, karena tidak selamanya produk atau bisnis ramai peminat. Contoh brand yang menggunakan kisi-kisi ekspansi produk atau pasar adalah Starbucks. Yang kedua yaitu portofolio brand ESPN terdiri lebih dari 50 entitas bisnis, mulai dari sejumlah saluran kabel ESPN sampai siaran ESPN Radio, ESPN.com, ESPN The Magazine, dan bahkan penghargaan olahraga ESPN. Namun, ESPN hanyalah satu unit dalam portofolio bisnisnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada salah kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Reza Gina Sofia. Perkenalkan, nama saya Reza Gina Sofia, NIM 1901968 akan membahas mengenai perencanaan pemasaran, kemitraan untuk membangun hubungan pelanggan. Rencana strategis perusahaan membentuk jenis bisnis yang akan dioperasikan dan tujuan bisnis tersebut. Pemasaran memainkan peran kunci yang penting dalam perencanaan strategis perusahaan dalam beberapa cara. Yang pertama, pemasaran menyediakan filosofi panutan konsep pemasaran. Kedua, pemasaran menyediakan masukan pada perencanaan strategis. Nilai dan kepuasan pelanggan adalah hal yang penting bagi perusahaan untuk mencapai kesuksesan. Konsep rantai nilai dan jaringan penghantar nilai. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu definisi dari keduanya. Rantai nilai. Rantai nilai adalah sejumlah departemen yang menciptakan aktivitas penciptaan nilai untuk merancang, memproduksi, memasarkan, menghantarkan,
dan mendukung produk perusahaan. Yang kedua, jaringan penghantar nilai. Jaringan yang terdiri dari perusahaan, pemasok, distributor, dan pelanggan yang bermitra satu sama lain untuk meningkatkan kinerja seluruh sistem. Selanjutnya, konsep rantai nilai dan jaringan penghantar nilai dibagi menjadi dua. Yang pertama, kemitraan dengan departemen lain dalam perusahaan, contohnya di perusahaan Walmart. Setiap departemen di Walmart sangat bergantung satu sama lain dalam menjalankan tugasnya. Departemen pemasaran memerlukan bantuan dari departemen lain dalam perusahaan. Kemampuan departemen pemasaran dalam menawarkan produk yang tepat dengan harga murah bergantung pada keahlian departemen pembelian dalam mencari para pemasok yang tepat pula. Bahkan, jika departemen operasi tidak mendistribusikan barang dengan harga terendah, bagian pemasaran pun tidak dapat menuntaskan janjinya pada harga terendah pula. Intinya, semua departemen harus memikirkan cara untuk menyatukan pemikiran dengan memikirkan konsumen. Yang kedua, kemitraan dengan pihak lain dalam sistem pemasaran, contohnya di McDonald's. Dalam usaha menciptakan nilai pelanggan, perusahaan harus melihat jauh melampaui rantai nilai sendiri dan melihat rantai nilai pemasoknya, distributornya, dan pelanggannya. Hal itu disebut dengan jaringan penghantar nilai. Contohnya yang dilakukan oleh McDonald's yang melayani hampir 50 juta pelanggan setiap harinya, padahal rasa dari burger McD tidaklah lebih lezat daripada Burger King dan Wendy's. Namun, bukanlah hal itu yang dilihat dari pelanggan, melainkan sistem restoran. Sistem McD yang tertata baik memberikan standar tinggi yang disebut dengan QSCV, yaitu Quality, Service, Cleanliness, and Value. McD dinilai sukses dalam memperluas kemitraan dengan pewara labanya, pemasoknya, dan pihak lain yang bekerja mengantarkan nilai pelanggan yang sangat tinggi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Sela Selviani, NIM 1901337. Saya akan membahas mengenai strategi pemasaran dan bauran pemasaran. Rencana strategis mendefinisikan visi, misi, dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Untuk menentukan strategi dan bauran pemasaran yang terbaik, perusahaan melakukan analisis pemasaran, perencanaan, implementasi, dan pengendalian. Melalui aktivitas ini, perusahaan mengawasi dan beradaptasi dengan konsumen dan memasukkannya dalam lingkungan pemasaran. Yang pertama, ada strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Perusahaan tahu bahwa mereka tidak dapat melayani semua konsumen di pasar tertentu dengan baik. Ada terlalu banyak jenis konsumen dengan beragam kebutuhan. Sebagian besar perusahaan berada dalam posisi untuk melayani beberapa segmen yang lebih baik dari segmen lain. Jadi, setiap perusahaan harus membagi keseluruhan pasar, memilih segmen terbaik, dan merancang strategi untuk melayani segmen terpilih dengan baik. Adapun strategi yang digunakan perusahaan untuk mencapai pemasaran yang tepat yaitu melalui 3 proses. Proses yang pertama yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan proses membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku konsumen dan siapa yang mungkin memerlukan strategi pemasaran terpisah atau campuran. Setiap pasar memiliki segmen. Tetapi, tidak semua cara segmentasi pasar sama-sama berguna. Segmen pasar terdiri dari konsumen yang merespons dalam cara yang sama terhadap sejumlah usaha pemasaran tertentu. Proses yang kedua yaitu penetapan target pasar. Setelah perusahaan menentukan segmen pasarnya, ia harus menargetkan pasar yang menguntungkan dan menghasilkan nilai pelanggan terbesar, serta mempertahankannya dari waktu ke waktu. Perusahaan dengan sumber daya terbatas mungkin memutuskan untuk melayani hanya satu atau beberapa segmen khusus. Perusahaan semacam itu mengkhususkan diri dalam melayani segmen pelanggan yang dilewatkan atau diabaikan oleh pesaing utama. Proses yang ketiga, diferensiasi pasar dan positioning. Setelah perusahaan memutuskan segmen pasar mana yang akan dimasuki, perusahaan harus menentukan cara untuk membedakan penawaran pasarnya di setiap segmen sasaran dan posisi apa yang ingin ditempati dalam segmen tersebut.
Pemasar ingin mengembangkan posisi pasar yang unik untuk produk mereka. Jika suatu produk dianggap persis seperti produk lain di pasar, konsumen tidak akan punya alasan untuk membelinya. Selanjutnya, mengembangkan bauran pemasaran terintegrasi. Setelah menentukan strategi pemasarannya secara keseluruhan, perusahaan siap untuk memulai perencanaan detail bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran taktis yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar. Bauran pemasaran terdiri dari segala hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk melibatkan konsumen dan memberikan nilai pelanggan. Strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk memproduksi respon yang diinginkan di pasar sasaran yaitu 4P: Product, Price, Place, dan Promotion. Pendapat lain mengatakan bahwa 4P ini hanya sudut pandang penjual tentang pasar, sedangkan dari sudut pandang pembeli, 4P ini mungkin lebih baik digambarkan dengan 4C, yaitu Customer Solution, Customer Cost, Convenience, dan Communication. Oleh karena itu, sementara para pemasar menjual produk, para pelanggan menganggap memberi nilai atau solusi terhadap masalah mereka. Berbicara mengenai strategi pemasaran dan segmentasi pasar, strategi pemasaran merupakan rencana untuk memperbesar pengaruh terhadap pasar yang didasarkan riset pasar, penilaian, perencanaan produk, promosi, dan perencanaan penjualan serta distribusi. Sedangkan segmentasi pasar merupakan pembagian pasar untuk suatu produk ke dalam kelompok-kelompok pelanggan dengan kebutuhan dan karakteristik yang teridentifikasi. Sebagai contoh, The Walt Disney Company menentukan strategi pemasarannya dengan memberikan pengalaman yang mengesankan dan menyenangkan bagi pengunjung serta menarik minat pengunjung untuk datang kembali. Sementara segmentasi pasar Disney adalah keluarga dengan pendapatan menengah ke atas yang ingin menikmati rekreasi mereka. Halo semua, saya Silvani Julianti Putri dengan NIM 1900678. Di sini saya akan membahas materi tentang mengelola usaha pemasaran. Sebuah perusahaan harus bisa mengelola proses pemasaran dengan baik. Mengelola pemasaran membutuhkan 4 fungsi manajemen pemasaran, yaitu analisis, perencanaan, implementasi, dan kendali. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, analisis pemasaran. Mengelola fungsi pemasaran diawali dengan analisis menyeluruh dari suatu perusahaan. Dalam tahap ini, pemasar harus melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT di sini menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman bagi perusahaan. Kekuatan di sini meliputi kemampuan internal, sumber daya, dan faktor situasional positif yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan meliputi keterbatasan internal dan faktor situasional negatif yang dapat menghalangi performa perusahaan. Yang ketiga, peluang. Peluang adalah faktor atau tren yang menguntungkan pada lingkungan eksternal yang dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan ancaman adalah faktor pada lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan, yang menghadirkan tantangan bagi performa perusahaan. Selanjutnya, fungsi yang kedua, perencanaan pemasaran. Melalui perencanaan pemasaran, perusahaan menentukan apa yang akan dilakukan dengan masing-masing unit bisnis. Perencanaan pemasaran mencakup pengambilan keputusan pada strategi pemasaran yang akan membantu perusahaan mencapai tujuannya. Isi dari rencana pemasaran yaitu rencana dimulai dengan rangkuman eksekutif yang merupakan kajian singkat dari penilaian utama, tujuan, dan rekomendasi. Bagian utama dari rencana menampilkan analisis SWOT yang rinci tentang situasi pemasaran yang sedang terjadi beserta ancaman dan peluangnya. Rencana berikutnya mencakup tujuan utama perusahaan dan menyajikan garis besar strategi pemasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Bagian terakhir, memberikan kerangka kendali yang akan digunakan dalam memantau proses dan mengambil tindakan korektif. Fungsi selanjutnya adalah implementasi pemasaran. Merencanakan strategi yang baik hanyalah permulaan menuju pemasaran yang berhasil.
Implementasi pemasaran adalah proses mengubah rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran. Fungsi yang terakhir adalah kendali pemasaran. Kendali pemasaran melibatkan evaluasi hasil strategi dan rencana pemasaran dan mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa tujuan telah tercapai. Kendali pemasaran melibatkan 3 tahap. Yang pertama, manajemen menetapkan tujuan pemasaran tertentu. Lalu, manajemen mengatur kinerjanya di pasar dan mengevaluasi penyebab perbedaan antara kinerja yang diharapkan dengan kinerja yang sebenarnya. Yang terakhir, manajemen mengambil tindakan korektif untuk menutup kesenjangan antara tujuan dan kinerjanya. Materi selanjutnya yaitu mengukur dan mengelola pengembalian investasi pemasaran. Di masa lalu, banyak divisi pemasaran menghamburkan uang untuk program pemasaran yang mahal dan besar. Saat ini, pemasaran menghadapi tekanan yang semakin besar untuk memperlihatkan bahwa mereka memberikan nilai tambah sejalan dengan biaya yang mereka keluarkan atau tidak. Dan pemasar harus memastikan bahwa dana pemasaran mereka tidak terbuang percuma. Dalam meresponsnya, pemasar mengembangkan ukuran tingkat pengembalian investasi pemasaran yang lebih baik. Sekarang ini, semakin banyak pemasar yang menggunakan ukuran dampak pemasaran yang berfokus pada pelanggan sebagai masukan utama bagi pengambilan keputusan strategisnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.